Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan hadis ke-20, separuh sudah hadisnya. Monggo. Hadis ke-20, malu adalah akhlak Islam. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui adalah manusia ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wah, ini kesini ya. Pendek hadisnya tapi luar biasa isinya. Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah terkait dengan malu. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Poin di sini, apa itu malu? Nah ini malu itu. Pak Manto, Pak Manto malu itu Pak Manto. Iya. Apa itu? Malu itu apa, yuk? Perasaan. Apa? Malu ini apa sih kata? Malu ini perbuatan, kata kerja, atau kata sifat? Memiliki sifat malu. Tapi judulnya disebutkan apa? Malu adalah akhlak Islam. Akhlak itu apa? Akhlak itu kan behavior kan, kebiasaan kan. Sifat. Sikap yang perilaku sudah terbiasa, bukan hanya sekedar satu kali saja, bukan hanya sekedar reaksi atau respon atau action. Akhlak itu lebih daripada action, yaitu behavior, lebih dari hanya sekedar tindakan, tapi sudah menjadi perilaku. Nah, malu ini apa ini? Ayo. Apa malu? Sini. Malu itu apa? Coba didefinisikan. Tidak apa-apa, tidak sesuai dengan KBBI, tidak apa-apa. Kampus. Hah? Bentuknya itu salah satu contoh. Apa? Pemantau tadi? Malu adalah berbuat sesukanya, nggak mengikuti. Jika engkau tidak malu, maka berbuat sesukanya. Artinya kalau tidak malu, nah, tidak malu berarti aturan itu tidak ada. Bebas akhirnya, ya kan? Nah sekarang malu ini kan bahaya kan ini. Kalau kita tidak tahu malu, kita pasti nanti akan terjerumus pada ini. Aturan itu tidak ada, betul kan? Nah sekarang kita coba apa ini malu ini apa ini? Ayo kita definisikan pelan-pelan di sini. Saya juga tidak tahu malu itu apa. Kan di sini kan saya hanya sebagai pengantar, bukan narasumber. Ayo berterang. Apa malu itu? Sama yuk. Ayo, Andika apa? Perasaan sungkan. Saya belum lihat apa. Nah, ya enggak apa-apa, itulah yang memaknai itu yang penting itu. Ayo. Tidak pantas. Emosi. Tidak pantas.
Tidak pantas terhadap apa? Lihat gimana? Kemana? Apa? Untuk diketahui orang lain. Malu adalah ketidakpantasan yang tidak ingin diketahui orang lain. Oh iya. Kadang ada yang malu, ada yang malu yang ada yang seharusnya nggak malu. Iya. Pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan sederhana. Ya, enggak apa-apa, perbuatan atau sifat enggak apa-apa. Coba didefinisikan, ayo. Perbuatan yang berlebihan yang dibatasi. Sifat adalah Berarti enggak iki kata-kata burine iku apa? Apa? Iku tidak berani. Iki kan kalau suka-suka gue. suatu Sifat. sifat atau sikap tidak ingin dilihat orang lain, Tidak pantas, tidak ingin diketahui. tidak ingin diketahui. Filsafat. Sifat Pertama. Terus apa lagi? Ilmu filsafat. Ada Andra ada itu? Maksudnya apa? Ada masukan? Kenapa? Malu perasaan tidak nyaman Tidak nyaman? atau apa emosi sadar diri yang muncul karena gagal memenuhi standar atau harapan tertentu. Kesadaran apa? Emosi sadar diri. Consciousness berarti kan, kesadaran diri karena kenapa? Karena apa gagal memenuhi Karena gagal ada sesuatu. Ayo apa lagi? ini seperti ini kan kita harus seperti itu. Nanti takutnya kita tidak tahu, akhirnya kita tidak tahu kalau ternyata perbuatan saya ini memalukan. Memalukan. Pak Manto kan bangga kemarin. Saya ngajari cucu saya di sini. Saya Pak Buti di belakang malu-maluin itu. Itu kan bahaya seperti itu kan. Lah iya, berbuat seenaknya kan akhirnya. Ya, contoh sederhana ya Pak Manto ya. Iya kan? Gitu. Ya, dari ini dah. Jadi ada kata-kata yang menarik, tidak pantas, tidak ingin diketahui orang lain, tidak nyaman, kesadaran diri. Ya, kita rangkum aja di sini. Ya dan kesadaran diri adalah perasaan kesadaran diri atas sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak ingin diketahui, sesuatu yang merasa tidak nyaman terkait dengan orang lain. Definisi bebas, iya kan? Seperti itu. Kalau setelah kita nemu definisi yang amburadul sesuai dengan kita, ya kan? Oh ternyata perasaan malu ada sadar diri dulu. Kesadaran diri atas sesuatu yang tidak pantas, atas sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain, atas sesuatu tidak nyaman, ya kan? Dan semuanya ini terkait dengan orang lain, ya kan? Seperti itu. Perasaan malu kira-kira seperti itu menurut majelis ini, ya kan? Nah sekarang kita coba dari beliau ini. Definisi malu ialah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang negatif dan menghalangi
dari melakukan dosa dan maksiat terhadap yang melalaikan hak orang lain. Oh, ini lengkap sekali ini. Coba, ini ada diri sendiri dan orang lain. Jadi malu itu apa? Sifat yang mendorong manusia, seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang jelek, buruk, negatif, pokoknya tercela diri sendiri dan menghalangi dia untuk berbuat dolim dengan melalaikan hak orang lain. Nah, ada dua ternyata, ya kan? Sama dengan kita kesadaran diri atas diri yang berhubungan dengan orang lain. Mirip ternyata. Pemikiran kita hampir sama dengan pemikiran beliau. Tapi ini ditanggung orang banyak, beliau sendirian. Mirip-mirip Pak Wanto ya. Wah, alhamdulillah kita belajar sedikit ya. Akhirnya ada peningkatan, ya kan? Ada peningkatan keilmuan. Oh, jadi seperti ini, mencegah diri kita dan mencegah kita agar tidak berbuat jelek pada orang lain. Konsepnya la dororo wala diroro. Jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Boleh berarti. Iya, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Itu ya, ini. Oh, jadi malu seperti itu, ya kan? Karena konsekuensi dari malu ini berat sekali. Ini akan hilang, ya kan? Seperti misalkan perilaku sekarang di medsos ya, perilaku di media sosial. Namanya kalau di dunia nyata ini namanya etnografi ya. Etnografi etnis ini ilmu yang pelajari tentang dinamika sebuah etnis, sebuah kelompok masyarakat. Kalau ini yang dinyata, kalau di dunia maya namanya netnografi. Sudah ada penelitiannya ini. Bagaimana perilaku orang yang ternyata diem-diem seperti Pak Manto. Ternyata di medsos luar biasa, wah singa media sosial lah, kan luar biasa kan, beda nah ini. Nah sekarang kita melihat di media sosial bagaimana orang itu menyampaikan informasi itu tanpa memperhatikan apakah rugi untuk saya, apakah saya ini termasuk berbuat baik, apakah nanti apa yang saya sampaikan ini berdampak negatif pada orang lain. Iya kan? Pokoknya muncul aja ada. Iya betul ya. Terus saya tanya Gimana Pak Manto? tentang filsafat. Berat sekali. Gimana? Tentang filsafat. Apa yang dipelajari tentang filsafat? Filsafat itu kemarin sudah dipelajari. Filsafat adalah filosofi. Ada dua kata. Filos kalau nggak salah ini adalah bijak. Sopi ini adalah orang yang suka atau senang. Berarti maknanya adalah filosofer, seorang filosof adalah orang yang suka dengan kebijaksanaan. Bukan hanya benar dan salah. Ya, karena
benar dan salah adalah standar terendah. Nah, standar terendah ini hanya benar, salah. Atasnya apa kemarin? Atasnya benar dan salah adalah standar. Ini kalau ini standar logika, nah, kalau nggak salah. Standar logika ini benar salah tok. Yang atasnya standar etika, tidak hanya benar dan salah, tapi plus dengan lingkungan, situasi, kondisi luar sudah mulai dipertimbangkan. Tertinggi adalah standar estetika. Estetika itu malah lebih kompleks lagi, ya kan? Seperti Allah menciptakan wajah kita, ya kan? Wajah kita atau tubuh kita, pasti ada, kalau dinilai per bagian tubuh pasti ada yang jelek, pasti ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Tapi itu menjadi satu kesatuan yang indah dilihat, keindahan estetika ini. Tidak hanya benar dan salah, tidak hanya benar, terus sebuah keindahan yang di situ luar biasa, gabungan. Nah ini ya, ini terkait dengan kebijaksanaan. Bijaksanaan tuh orang yang suka dengan ini, tidak hanya benar dan salah, ya kan? Gak menyalahkan orang lain berarti ya. Tidak menyalahkan orang lain, jadi dia berpikirnya itu orang ya, gimana? Orang lain tidak mudah menyalahkan orang lain. Oke. Ya, gampangnya dia Coba. Kita dia menganggap lebih rendah, kalau menganggap orang lebih baik. Iya, kan perintahnya seperti itu. Berarti istilahnya kalau itu marifat. Oh gini, ya, ini bener. Iya. Ini kalau di dalam Islam, Iya. ini masih dalam tataran syariat, iya kan? Syariat. Naik lagi, syariat dan tarekat ini. Habis belajar apa Pak Manto ini? Luar biasa ini. Ini dari itu, dari mana? puncak Jombang. Oh dari sana, Iya. makanya enggak ikut jadi Iya. kemarin. Oh, Di villa sana. wah, Teman-teman SMP kan ada yang oh iya. UNER, Oh bukan sama kerjaan tuh? bukan Oh saya pikir dengan kerjaan. teman-teman SMP. Ya, kalau sama kerjaan kan majelis gereja ya. Ya. Oke, ini syariat sama tarekat, artinya aturan dan cara melaksanakan aturan, ya kan? Nah di sini mulai hakikat dan sedikit mungkin ma'rifatnya masuk ke sini. Ini sederhananya seperti ini. Jadi kalau orang sudah sampai tim ini ya tidak bisa dipecah ya. Artinya bisa mencapai ini, kalau tidak ini tidak mungkin. Ini satu kesatuan. Satu kesatuan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat ini. Ma'rifat itu apa sih Pak Manto? Istilah Jawab marifat. Ayo, ma'rifat ini apa sih? Ini pelajarannya Pak Manto ini. Iya. Ya ini pelajaran marifat. Ma'rifatullah. Nah, katanya apa Pak Manto? Dasar dari kata apa ini? Ma ini ma apa? Arif. Ma itu orangnya. Orangnya ini Arif. Arif. Taknya tak apa? Tak marbuto. Kan jamak atau berarti kata ini kan Arif. Arif ini apa? Nah, ya kan? Ya. Jadi tempatnya Arif, orang yang menjadi wadahnya Arif yang banyak. Ya sekarang Arif ini apa? Cari nanti. Iya Manto ya. Nah inilah filsafat itu seperti ini Pak Manto. Orang yang suka dengan kebijaksanaan, tidak hanya benar salah, ya kan? Seperti Pak Budi melihat Pak Manto di depan gitu, depan lampu merah, ya kan? Pak Budi tidak serta-merta langsung, oh malu-maluin Pak Manto ini, ya kan seperti itu. Oh mungkin Pak Manto lagi. Belajar filsafat deh.
sana Pak. Oleh-oleh. Nah, ya lalu. Nah, ini ya. Ya itu ya. Paham Pak Manto. Jadi itu. Filsafat itu seperti itu. Makanya itu ahli filsafat terkenal pun si Socrates, ya kan, bapak ilmu pengetahuan sebelum Rasulullah, mungkin zamannya dia itu hidup 1500 1000 SM kalau nggak salah. Berarti antara Nabi Musa sampai Nabi Isa, antara itu menyampaikan hanya cukup mempunyai istri yang cerewet, sudah cukup dinamakan dia seorang filosof. Paham? Jadi si suami itu bisa disebut seorang filosof hanya cukup mempunyai istri yang cerewet. Masuk Lah, itu loh. Pak Manto ini seorang filosof, iya kan? Karena tidak hanya benar dan salah, dia harus berpikir ini. Istrinya kan salah terus, cerewet kok. Tapi enggak, kenapa kok enggak dibantai istrinya? Wah, ribut, dandangnya guling kayak apa ya, Pak? Ya kan, dandangnya guling kayak yang ini, yang itu lah kan. Cukup seorang dinamakan seorang filosof hanya dengan mempunyai istri yang cerewet. Kalau di sini yang paling filosof Pak Manto, latihan terus tiap hari. Kemarin ada besar, Hah? ada musim waktu ada besar. Coba mana nggak datang? Oh, di Sabtu nggak bayaran aku. Oh iya aku. Loh, ya kan luar biasa tuh. Diharapkan uangnya. Nah itu Pak Manto ya. Sebenarnya Pak Manto itu sudah mengerjakan pekerjaan seorang filosof. Ya, itu ya Pak Manto ya. Baru tahu ilmunya kemarin, Sabtu kemarin baru tahu. Oh ini ternyata. Ya, ternyata saya seorang filosof. Nah itu ya. Apa lagi Pak Manto? Iya, punya Jombang dulu. Dia apa? Wonosalam. Nah, orang salah. Iya, terus punya Jombang. Oh, iya. Tinggi nih. Lah, enggak kayak gitu ngajak Pak Parti kayak. Kamu apa ya? Tujuh. Ya, gitu ya. SMP. Wah, SMP mana kok luar biasa gitu kumpulannya. SMP ECKT suara kawan. Dia dosen UNER, Oh, iya. istrinya profesor. Oh, iya, lumayan itu bagus ya, cari ilmunya ya. Jadi saya orangnya merendah gitu. Iya. Nah, orang Makanya tidak hanya benar salah. Lah, untuk mencapai di sini ya harus tahu benar salahnya dulu. Iya kan, seperti itu. Ini ya, baik lagi terkait dengan malu ini. Malu juga seperti itu. Kita tidak hanya berpikiran pada diri sendiri saja dalam meninggalkan sesuatu yang negatif, tapi kita juga berpikir dampaknya orang lain seperti apa. Saya di depan garis putih, ya kan? Tidak hanya untuk ngajari cucu, ya kan? Atau keinginan kita agar sampai, tapi dampaknya ke orang lain apa? Pak Putih di samping, tahu Pak Putih di sini. Saya ikut Pak Manto, loh kan berdampak negatif kan akhirnya. Iya Pak Manto, ya itulah. Seperti itu ya. Ada kasus yang menarik yang kemarin saya ingin sampaikan ke Handika. Apa Handika kemarin? Antara parkir, ego, dan apa? Seperti gini, antara parkir, ego, dan ketundukan Islam. Altruisme itu apa? Belum dicari? Sudah. Altruisme adalah sikap ini. Altruisme itu yang kedua. Altruisme, altruisme. Ini istilah-istilah itu ya, istilah pendidikan. Altruisme itu mendahulukan orang lain. Ini loh ajaran Islam. Disebut menjadi altruisme. Lebih keren, lebih akademis, lebih
Islam ini ajaran Islam ini mendahulukan orang lain. Bagaimana sahabat, ingat nggak? Bagaimana sahabat ketika perang hanya semangkok atau minum lah waktu itu dikasihkan. Ingat gak kisah itu? Jadi sama-sama luka parah, kasihan kamu aja. Kenapa? Sama-sama terluka parah ketika perang, tapi ingin mendahulukan orang lain. Seperti itu ya. Ini altruisme. Kasusnya kemarin adalah yang gambar di depan ruko saya. Klinik, ini halamannya, ini jalan, ini ada jual bebek, ini ada jual tahu tek, ya kan? Orangnya itu berhenti di sini. Seret. Nah, sepeda motor. Berhenti di sini, ya kan? Nah. Kalau ditanyain orangnya, saya sudah minggir. Karena ini jalan besar. Ya. Ya kan? Saya sudah minggir. Saya sudah taat aturan. Ya kan? Di sini juga, ini juga yang samping ini juga kadang-kadang sampai sini juga. Ya kan? Plastik itu ya. Iya, plastik kan. Yang pembelinya ini minggir. Saya sudah minggir sini. Tapi mengganggu yang sini. Nah, ini loh yang kurang. Ininya yang kurang jalan. Orang lain ya. Iya kan? Kita tidak, karena kita manusia ini tidak hanya dituntut untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya kan? Lah batasannya mana antara ego dan altruisme ini? Antara ego kita harus mendahulukan diri dengan kapan kita harus mendahulukan orang lain? Kapan kira-kira? Gimana? Bikin orang lain. Ini Orang lainnya ada dua. apa? Di ini? Yang merah itu yang pakai sembarangan. Oh ini? Dia Hah? merasa sudah tidak menghalangi orang lain di jalan lebar. Ah. Dia omongkan orang lain yang Di sini. Itu. Makanya kan ini kan menghalangi perilaku kita yang melalaikan hak orang lain. Orang lain kan banyak. Di sini ada yang di sini, ada yang di sini. Seperti seorang ibu-ibu misalkan naik motor, sudah ada jalur cepat, ada jalur lambat, tapi dia di jalur cepat. Ini kan misalnya, Bu, agak minggir. Saya udah pelan-pelan, tapi di sebelah kanan, di tengah, ya kan? Jalur cepat, ya kan? Itu kan, seperti itu. Nah, ini kapan kita ini dan ini? Kapan kita harus dalam tanda kutip mengerahkan daya upaya kita untuk mendahulukan orang lain? Karena kisah-kisahnya di hati itu sangat luar biasa. Bagaimana Salman Al-Farisi ketika menggantikan orang yang mau digantung. Ingat nggak? Mau dipancung atau mau digantung gitu. Iya kan? Bagaimana ketika Rasulullah kalau tidak salah diamanai, Rasulullah masih belum jadi nabi kalau nggak salah. Rasulullah kecil tuh diamanai. Sebelum itu dagangan, akhirnya ditunggu terus. Kalau nggak salah itu saya lupa. Pokoknya yang mendahulukan Salman Al-Farisi itu karena seorang ini itu akan dihukum, tapi orang ini yakin bahwa tidak bersalah. Sebagai ganti karena dia tidak punya saudara di sekitar situ, sebagai gantinya Salman Al-Farisi yang menggantikannya. Ditanyain kenapa kok kamu seperti itu, ya kan? Ya saya mendahulukan orang lain. Intinya seperti itu. Nah, kapan batasannya? Kira-kira kapan? Pak Wanto kira-kira. Ya kan? Di depan garis putih itu di perempatan itu. Mana ego Pak Manto yang saya harus tepat waktu, saya ini atau kepentingan orang lain? Orang lain dulu biar. Nah, berarti kalau orang lain Pak Wanto harus di garis putih. Garis. Kapan itu batasnya? Kamu Kesadaran atas apa? Bener, kesadaran atas
kesadaran diri atas apa? Kan dua ini, kita pilih dua ini. Atau kapan? Sadar atas apa? Atau hal yang seperti apa? Pak Manto berarti di hari stop itu kepentingan bersama, bukan kepentingan orang lain. Loh, karena Pak Manto berpikir kalau di depan nanti yang hijau nubruk Pak Manto, iya kan? Bener nggak? Iya. Kalau saya di belakang, orang lain akan lancar. Iya. Gimana Pak Chandra? Kesadaran atas apa? Pembedaan. Ini sebagai pengantar ya kita ya. Ini dan ini kita karena dituntut ini. Kita dituntut untuk ya tetap kita punya hak dan kewajiban ya. Tapi kita juga dituntut untuk ini mendahulukan orang lain juga. Apa bedanya? Pak Manto kalau di sini misalkan, di sini Pak Manto di soft pertama sisa satu. Pak Budi dan Pak Manto datang barengan. Monggo dulu. Nah, Saya silakan monggo dulu. Sampai kenapa kok monggo dulu? Lah ini loh. Ayo, kalau itu enggak. Pak Chandra pendapatnya? Nggak punya ilmu. Berlomba-lomba. berdebat, berlomba-lomba. Apa batasnya ini? Iya. Sedangkan di garis putih di perempatan, Pak Manto harus mendal monggo. Monggo yang hijau jalan dulu. Saya tak mundur sesuai dengan aturan. Aturannya. Ayo. Ayo. Pak Manto kan tentang pengalaman Ya. bensin. Oh iya. Panjang saya sendiri. Entah ini masuk ini enggak saya. Jadi pom bensin satu Ya, pos ini kanan kiri kenanya toh. langsung dua ya. Kanan kiri. Dan panjang dua. Saya di belakangnya ini sudah dua ya, yang isi sudah dua. Ini kan ini saya di belakangnya ini. Yang ini sudah duluan, ini masih lama. Terus saya ini nyerobot sini, seret. Ini saya termasuk nyerobot. Kata petugas, kata petugasnya, loh mas, cok nyerobot dari, cok nyerobot. Loh, nyerobot ya apa sih mbak? Dulu aku ngewangi sampai cepet. Dan orang-orang sini pasti seneng. Soalnya apa? Saya nggak nunggu ini selesai. Ini sudah kosong. Saya ke sini malah di sana ini. Mas, kok nyerobot sih lo nyerobot? Oh, ya. saya bantu sampai cepet kok. Iya benar itu, benar. Ya terkait dengan ini. Pernah seperti benar itu, satu yang benar. Hendika, ayo. Kak. Hah? Prioritas atas dasar apa? Kesadaran diri atas dasar apa? Yang tadi Pak Manto kan mempersilahkan Pak Budi untuk masuk sob ya. Kalau sisa satu. Iya antara dua ini ya. Sisa satu. Chandra masuk. Pak Chandra mendalilkan. Iya nah. Karena sob itu sisa satu. Sedangkan nanti kalau ada satu bangun belakang sendirian, jadi bijaknya kita berdua sholat di sob berdua. Nanti kalau ada orang masuk lagi masuk. Nah, ada orang ketiga ini datang. Orang ketiga ini masih di sana. Dan Pak Manto sama Pak Budi tahu ada orang ketiga. Ayo. Ini hanya sebagai stimulus ya. Ayo tahu orang ketiga. Mana ada? Kalau Pak Chandra straight tetap saya masuk. Walaupun ndak ada orang ketiga, saya masuk. Pak Manto? Mempersilakan Pak Budi. Nah, kesimpulan sementara antara ini dan ini adalah ibadah. Konteks ibadah. Kalau ibadah kita harus egois, saya duluan. Ya. Terus sedekah, kamu aja duluan. Nah, enggak. Saya duluan. Berbuat baik, saya duluan. Seperti itu. Ya, tapi kalau untuk kepentingan, walaupun kepentingan ibadah juga, ya kan, yang terkait terutama dengan hal yang 5 itu, ya kan, 5 rukun Islam itu, kita persilahkan orang lain lebih dahulu. Ya, kapan seperti ini? Kan sering kejadian. Saat pertama kosong nggak mau.
orang lain hormat. Lah iya, seperti imam juga. Kesabaran. Imam kan pemantau harusnya maju imam. Yang lain hormat. Ya itu ya. Sementara kalau kesimpulan saya sementara dalam hal yang 5 itu rukun Islam, kita yang harus duluan. Ya. Tapi kalau terkait dengan hubungan sosial, nah hubungan sosial kita lebih orang lain duluan. Kesimpulan saya sementara seperti itu. Ya. Terus Pak Budi tadi gimana? Ya kan? Salahkah Pak Budi? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Ya, karena ada antrian. Nah, bagaimanapun, walaupun kita menilai di sini Pak Budi itu benar, tapi yang bikin aturan bilang salah. Loh, ya. Kebijaksanaan. Baru maju. Si orang kedua. Ya, iya. Makin lama, wong kula. Iya. Iya. Loh. Tapi belakang seneng. Iya, Cepat, tapi saya cepat antrian. yang bikin yang aturan nggak konsultasi. mau, nggak boleh gitu. Yang bikin aturan nggak boleh. Lah, yang bikin aturan siapa? Iya, pam bensin. Begini nyantai. Nah, itu loh. Coba perintah langsung ingat perintahnya Rasulullah gimana? Kalau seperti itu, jangan debat walaupun kita bener. Ya sudah, artinya bukan saklek seperti artinya kebijaksanaan kita kembali kepada siapa yang bikin aturan. Terus aturan tuh salah enggak? Ya bener saja sih, cuman kurang pas. Ya udah, bener salahnya itu sudah cukup lah, adalah bener salah. Berarti kalau kita mengikuti aturan itu walaupun kurang bijaksana, tapi terlepas dari pelanggaran, sudah bener. Iya kan, sudah bener itu sudah. Percepat, sing antri. Pasti seneng nggak? Iya, sama. Kita akan melihat banyak hal seperti itu, ya kan? Itu fenomena Lah ya itu, kehidupan. seperti itu ya. Sekarang coba yang kemarin yang disampaikan Dr. Rana. Sekarang ini yang laku adalah dai-dai yang pelawak. Itu fenomena kejadiannya seperti itu, ya kan? Terus Itu membekas di hati. Pasti membekas di hati ini kapan tahun dan mana. Ya itu ya. Ini kesan. Berkesan kan mungkin tidak selalu yang lucu tapi yang emosional. Kadang ada nasihat yang justru membuat dia menangis tapi berkesan di hatinya. Gitu. Ternyata nasihatnya membuat dia menangis, Pak. Kemudian dia menyesali perbuatannya atau mungkin menyadarkan dia terhadap suatu perbuatannya sehingga berkesan juga. Enggak selalu ketawa kan. Sesuatu yang emosional itu kan yang Ya seperti itu, ya kan? Seperti Agim, ya kan? Itu laku di kota. Dia membuat orang menangis, muhasabah, ya kan? Agim, tapi tidak laku untuk orang desa. Kenapa Pak Anto? Poligami. Lu bukan, nangisnya itu loh. Karena orang kota itu jarang nangis. Orang desa setiap hari nangis. Tidak payu itu dan kita setiap hari nangis. Ya betul ya itu. Nah, seperti itulah. Ya jadi kembali ke sini, ya kan? Malu itu wajib kita waspadai. Jadi definisinya seperti ini. Kita sendiri agar terhindar dari perbuatan negatif dan kita juga menjaga agar orang lain itu terbebas dari perilaku negatif kita. Kapan seperti itu? Batasnya tadi. Kalau misalkan ibadah-ibadah yang sekiranya membuat untuk individu kita baik, ya sudah kita yang terlebih dahulu, ya. Karena kalau kita tidak tahu aturan seperti ini, udah aturan itu tidak ada.
Ya, ya, bebas mau komen apa, mau share informasi tentang apa, tidak dipikir. Karena dia tidak berpikiran, tidak mau berpikir, yang penting saya seperti ini. Ya kan? Yang penting saya seperti ini. Masalah orang lain itu urusannya dia. Ya, seperti itu ya. Oleh karena itu, ini juga dasar sebagaimana bagaimana Allah memperlakukan kita, ya kan? Agar kita kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita diberi aturan, kita diberi contoh, kita diberi kasus ujian, ya, agar nanti endingnya balik lagi, ya kan? Seperti itu. Bener loh Anda ya. Kemarin bantah apa di sana? Diskusi apa? Iya. Satunya TNI, polisi. Iya, polisi. Satunya penjahat kelamin. Satunya dosen itu. Oh ya. Tak tanyai semua. Terus apa? Narkoba. Ya. Narkoba itu polisi kan di kelompok dokter. Daging ya, daging. Dikasih narkoba tuh tembus sampai ke bawah. Bolong ya. Wow, biasa. Dia sadar enggak? Polisi enggak sadar, terus enggak berani. Iya. Buat narkoba lagi itu. Terus selain itu apa pelajaran dari sana, Pak Wanto? Terus itu kehidupan itu seperti pelangi. Pelangi. Ya, dari merah, hijau, terus ungu ya. Makanya kesannya waktu itu pelangi. Kenapa? Kalau kita marah itu merah berarti. Oh iya. Merah, emosi marah ke hijau. Hijau dia melewat sampai ke ungu. Sampai ke ungu. Ya, seperti ungu. Ungu itu melambai nanti. Fir'aun ya, berbuat terlalu Fir'aun itu. Akhirnya dihancurkan sama Allah. Oh, ungu itu paling jelek. Iya, ungu paling jelek. Oh, paling kalau jelek. Kadang-kadang kita itu harus kembali ke hijau. Tengah-tengah. Sadar ya. Oh, hijau tengah-tengah ya? Iya, hijau. Iya, tengah-tengah. Iya. Bener Pak Wanto ya. Terus hijau tengah-tengah ya, benar-benar. Terus. Ya sampai jadi kehidupan itu harus itu apa? Sudah diskenari Allah, pasti. Iya. Tapi tidak boleh tidak berbuat apa-apa. Harus tetap ikhtiar. Iya, pasti usaha. Tetap kan? Iya, tetap usaha. Oh, bagus itu, ya kan? Itu ditulis Pak Wanto, kasihkan istrinya. Loh, istri terus kan ikut dia. Oh, ikut tuh. Tak ceramai, ngomel aja tuh. Aku sekasih nuturi orang. Padahal Kaisa dituturi nyerang. Wis aku Kaisa. Bela tapi nyerang terus. Waktu konser. Ya. Waktu ini enggak ikut dia, kan dibedakan. Oh, laki-laki perempuan. Bila perempuan sendiri. Oh iya. Ada 38 orang. Luar biasa. Mau bisa ada yang mau 10 bisa. Yo, was. Tahanani kon nek nuturi anak barang. Ya. Sungguh kon nyekolahno pinter ngene percuma. Jadi anaknya hasilnya percuma. Jadi harus kita berbuat baik. Nah itu ya. Mantap ya. Sering-sering diajak gitu istrinya, ya kan? Di majelis ilmu. Ya, diajak majelis ilmu. Ini ketemu orang salam nih, Kang. Sampai nang puncak di dukun. Puncak Jombang, di gunung itu tulisannya puncak Jombang. Oh, itu ya. Tapi ngerti nggak maksudnya tujuannya itu kalau mau istri? Tujuan nangkon itu. Dia juga gelem, cacat gak gelem, akon mana gak gelem. Kenapa? Mesti gak gelem bos. Gelem gara-gara apa? Anaknya, wah ibu lu ini jen lo ya. Anaknya betul, sak keluarga. Oh iya. Iya. Jen sama. Malam-malam. Wah. Jadi dicerai. Paksa yo. Gelem saya gak gelem orangnya. Gak mau. Ya, baik. Kembali ke malu. Ada beberapa keutamaan tentang malu. Yang pertama adalah malu pada hakikatnya
tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hasilnya malu satu kebaikan. Jelas ini ya. Mencegah diri kita dan mencegah orang lain dari diri kita loh ya. Mencegah orang lain dari diri kita pasti akan menghasilkan sebuah kebaikan. Yang kedua, di sini sebutkan cabang iman. Yang ketiga selanjutnya adalah Allah cinta, dicintai Allah. Yang keempat adalah akhlak malaikat. Yang kelima adalah akhlak Islam, tadi akhlak Islam. Yang keenam, senantiasa malu yang senantiasa diri dengan iman. Oh sudah enggak, ini bukan ini. Dah, ada 5 keutamaan hasil dari malu ini. Ya, kebaikan cabang dari iman di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, jelas itu ya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Dan malu adalah salah satu di antara atas dan bawah tadi. Ya, berarti malu adalah salah satu cabang dari iman. Apa korelasinya ya, nanti cari sendiri kenapa. Mungkin keimanan ini kan, kalau kita kembali kepada definisi yang sudah kita sepakati bahwa iman adalah perasaan aman terhadap pertanggungjawaban kita di akhirat, ya kan? Dengan menjalankan ini, dua ini, kita yakin bahwa pertanggungjawaban nanti di akhirat kita akan, harapannya akan baik daripada tidak memperhatikan dua ini. Ya, oleh karena itu konsep yang kedua ini mungkin banyak ya sudah dilaksanakan oleh kita. Hanya konsep yang kedua ini yang sering dilalaikan. Apakah orang lain terbebas dari tangan kita? Itu yang harus diperhatikan. Latihan lagi Pak Manto. Jangan lupa share-nya, fotonya ya di grup ya. Itu kan pencapaian kan itu pencapaian sedikit demi sedikit ya kan. Untuk contoh Pak Budi juga, Pak Budi di kirian kalau Pak Budi. Kalau jenengan di sini ya kan. Pak Budi di kirian. Dicintai oleh Allah, akhlaknya malaikat dan akhlak Islam. Baik, sampai sini mungkin ada yang sampaikan. Ayo diskusi. Monggo. Sahabat yang dipuji Allah karena sifat malunya itu Utsman bin Affan. Utsman, betul. Saking ini ya, karena sifat malunya dia mendapatkan dua cahaya. Dua cahaya. Zunnur. Itu Luar biasanya. Dua cahaya. Karena sifat malu. Dan keutamaan Utsman bin Affan. Dia termasuk Khulafaur Rasyidin kan, termasuk salah satu dari 4 itu, ketiga. Khalifah ya. Salah satu khalifah ketiga. Betul. Satunya karena sifat malunya ini. Nah, bahkan ini malaikat sampai malu juga kepada Utsman bin Affan. Malaikat ketemu Umar itu takut, ya kan? Kalau ketemu Utsman malu. Ya itulah. Ya kita ada banyak orang yang ini ya mungkin sebagai introspeksi kita kadang membuka aurat tanpa malu gitu.
Ya, mungkin kita sebagai ya untuk kita dan keluarga kita, mungkin anak kita atau mungkin istri kita atau mungkin apa keluarga kita yang lainnya gitu kan. Dalam beraktivitas harus minimal ya yang sering kita jumpai kan tidak malu, membuka aurat, tidak malu. Mungkin ada yang olahraga celananya pendek dan sebagainya, itu yang mungkin apa kadang orang nggak sadar apa misalkan tidak berjilbab gitu ya, biasa aja gitu. Ini yang apa iya benar, hilangnya rasa malu. Kenapa tidak berjilbab kok di ini? Karena ini mungkin melalaikan hak orang lain. Ini kan orang lain dengan melihat aurat kan kasihan, dia dapat dosa. Ya. Iya, kasihan orang lain kan dapat dosa. Ya, kalau termasuk seperti itu. Mata lewat masuk orang senang. Video lah. Oh iya. Setiap pagi ada senam itu. Wah, kesempatan. Ini orang penjahat kelamin ini orang, Pak. Iya, Iya orang penjahat kelamin ini. Dia itu sering kan gombolannya pelak-pelak itu. Iya. Pelak-pelak. Terus kan anu nih jelek-jelek ngombe. Oh iya. Jadi bagian golek apa itu, Bos? Untuk kebutuhan itunya. Iya. Wah, akhirnya dek mau nikah. Kono jok nikah aku gak mau, tapi perbuatanmu hilang kabeh. Oh, istrinya itu, syaratnya iya. istrinya. Istri sebelum nikah itu. Oh, kok hebat ya? Terus wong tua nih gak arek iki inu gak gelem gak setuju, Pak. Wah, akhirnya dijak minggat arek iki sepeda motor didol. Jak minggat wis. Haru-haru. Sampai uangnya di apa KUA orang sekitar itu. Wis Pak, aku kawin lho duit. Gak mau. Udah mau. Naik bis. Naik bis. Wis gak arah tak ayo ketemu orang tua. Tapi ini akhirnya lurah. Oh, gitu. Dibayari ya wong ki akhir dijak nang omahe dinikahkan di sana. Terus diantarkan ke rumah orang tuanya, orang tua di interogasi siapa? Pak Lurah. Sama Pak Lurah ini akhirnya. Akhirnya setuju. Iya, terus tak tanya lagi. Anaknya 3. Opo kon gak nek karma ta mbek anak-anakmu. Terus Dia pokok siap ono ngono iku. Dia itu pergaulan itu pokoknya ono cocoke. Ojo bergaul iku. Iya wis. Jadi anak-anak diselamatkan dari situ. Berhasil dia. Berhasil ya. Sekarang gak sampai membalas perbuatan dulu. Karmanya. Oh, sudah baik berarti sekarang. Bisa baik. Oh, ya gitu kan. Terus doanya berat. Pensiun. Preman pensiun ya. PK pensiun berarti. Oh, penjahat kelamin berarti. So besar kan. Ya, kan Islam nggak lihat masa lalu. Iya. Ya, masa lalu sudah selesai kalau dia bertobat. Iya. Ya kan? Sekarang ujian. Ujian kedepannya seperti apa? Ya. Ya ini kembali ke hijau berarti. Iya, balik ke hijau. Iya kan? Seperti itu. Ya, ini ilmu dari Pak Manto, ilmu pelangi. Ilmu pelangi Pak Manto ini. Baik, ada yang disampaikan lagi? Ini sudah tadi malam ya. Pak Chandra tidak berangkat. Saya juga tidak berangkat. Sholat gerhana. Tadi malam ya? Iya. Yes, tidak kuat saya dan cepat ikut gerhana, ikut sudah. Karena luar biasa di iya nikah ini lumayan ini. Itu salah satu itu tadi yang kemarin kita pelajari, mencintai Rasulullah
itu dengan menyelenggarakan sunnah, terutama sunnah-sunnah yang sudah hilang. Iya. Kan dibaca surat pasal sudah. Iya. Nggak apa-apa, bebas. Iya kan? Kita naik. Panjang. Terus sama kemarin. Ya. Ya. Tapi aku Ini nggak senang. ini enggak. Apa sih? Sholat gerhana. Gerhana itu pasti terjadi di tengah bulan. Di tanggal 13, 14, 15. Ya. Dan seperti yang sudah disampaikan, gerhana adalah kejadian biasa di alam, tidak terkait dengan datangnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Iya, maksudnya. Tadi malam ikut? Enggak. Kantuk bos. Di sana itu nggak bisa tidur saya, kuat dingin. Oh iya. Tidur saat jam tok. Oh iya dah. Iya. Nggak bisa tidur. Dingin sekali kok. Ya itu, masya Allah. Kemarin semalam tuh ada yang Iya, agak menarik. menarik. Eh. Kan gerhana bulan itu kan ini setiap apa? Bulan, bumi, matahari setiap. Iya betul. Kan bumi di antara matahari sama bulan. Cuman kemarin sempat ini apa? Maksudnya menyampaikan matahari di tengah-tengah, tapi kita bisa gelap gitu. Ya, itu ya. Kan apa? Aku apa? Lupa. Tapi benar kayak saya ingat saya gitu. Iya memang matahari, Bulan, hari matahari sini bumi terus bulan, harusnya seperti ini. Karena kan ini nanti hilang nanti ya. Nah, hilang. Ya nanti ya, hilang jadi ya kelihatan. Tertutup ini, kalau di sini nanti kelihatan, di sini kelihatan. Saya juga terakhir kan ini ketepatan yang luar biasa ya, ketepatan yang luar biasa. Kejadian ini saja. Kalau kita tahu tambah sedikit ini bulan. Tata surya kita kan ini matahari, terus ini gini kan, orbit kan, orbitnya seperti itu. Kan ternyata tidak seperti ini kan. Karena dia kan berputar seperti ini kan. Bener enggak? Jadi ini bulatan ini kalau diem, sedangkan tata surya kita ini itu juga berputar di pusat galaksi kita, dan berputarnya enggak gini, tapi gini. Nah, seperti ini matahari, ini bumi, ini bulan, muter seperti ini kan. Seperti ini. Nah, muternya enggak gini, tapi dia gini muternya. Elips. Jadi spiral terus, spiral gini kan, dengan pusatnya matahari, spiral terus. Luar biasanya ya. Wajah bulan itu selalu sama setiap malam. Tidak berubah sama sekali, padahal ini berputar. Harusnya beda-beda. Nah, dari hal yang kecil itu kok bisa tepat terus. Ya wajah bulan kan tidak pernah berubah. Wajah langit juga tidak pernah berubah. Padahal itu terus gini terus. Seperti elips ini. Dan ini kan elips ini kan tengahnya ini matahari, terus diikuti lain-lainnya juga muter-muter gini kan. Maksudnya berubah tuh maksudnya gimana? Wajah bulan itu setiap malam kan sama. Padahal gerak gitu. Padahal gerak. Kan tidak berubah. Langit aja tidak berubah. Setiap kali kita memperhatikan langit, rasi, bintang, gambar bintang itu, rasi namanya gitu. Yang penjenengan harusnya lebih hafal angkatan laut. Menunjukkan arah utara, itu kan. Rasi bintang kan, kalau keadaannya seperti ini,
harusnya loh, kalau logika kita loh, logika yang terbatas kita harusnya berubah. Nah kita itu muter, kita nih muter, kita sendiri juga muter kan, rotasi kan. Ini sudah rotasi sambil muter gini. Kalau penjelasan ilmiah itu ini, karena rotasi bulan itu lamanya sama dengan revolusinya dia mengelilingi bumi. Jadinya menghadapnya sama. Nah itu kalau bulan, kalau langit, Nah itu yang belum. lihat kan, langit luar biasa. Masih perdebatan. Ah. Sesungguhnya pusat tata surya ini tata surya ini matahari atau yang lainnya kan sebenarnya itu kan ya memang secara logika semua punya perdebatan. Kalau kita simak ini ada yang memiliki teori bumi pusat tata surya, ada yang memiliki teori matahari pusat tata surya, terus galaksi dan sebagainya. Tapi nah, kita lihat ini tuh memang semuanya punya ini argumen secara IPA sains astronomi sainsnya ya astronomi. Masalahnya teknologi sampai saat ini kan juga ini belum bisa melihat ujung. bener sama artinya hanya teori-teori iya, yang benar. dikuatkan dengan dasar-dasar ilmiah. Hanya di angka kan. Tapi kan yang menarik jadi kita kan luar biasa itu. Ya, walaupun di balik itu kita tidak tahu nih, sampai sejauh ini kita tahunya dengan segala keterbatasan kita seperti itu. Kalau toh itu memang ada, Allah berarti mengatur yang sangat luar biasa, sehingga wajah langit pun seperti itu. Itu kalau saya pernah sempat membaca sekilas kan dipertanyakan ke ulama, Syekh, sebenarnya bagaimana menurut pendapatnya saya terkait alam semesta, bumi datar atau bumi bulat? Iya. Karena nanti di akhir zaman kan akan hari kiamat kan akan dihancurkan semua, kemudian bumi yang baru kan matahari dilipat dan sebagainya kan ada dari Langit digulung. Dihamparkan, tidak ada lembah, tidak ada. Sebenarnya bumi ini apakah datar atau bulat, kemudian ada yang pusat tata surya dan sebagainya gitu. Karena nanti kan semua makhluk akan dibangkitkan di bumi yang baru kan, di alam yang baru, alam yang baru. Manusia akan tumbuh seperti tumbuhan dari ini kan sulbi tulang ekor itu. Itu Jani kan air mani. Air mani. Saya terus tumbuh. Bukan hujan air mani. Air mani disiram lah. Kan gitu kan maksudnya. Terus ya itu kan. Jadi kan manusia tumbuh seperti tumbuhan, biji. Nah, kan diganti dengan bumi yang baru ini. Nah, berarti semuanya kan bangkit dengan alam semesta baru lah, ada surga dan neraka gitu. Dengan alam semesta baru. Kan gitu, pada masa kan bumi kita ini nanti. Kalau kita lihat kisahnya dibangkitkannya manusia kan, kita di pada masar, kemudian kan didatangkan surga, datangkan neraka, ditanggung oleh 70.000 malaikat setiap setiap tali ada 70.000 malaikat atau sebagainya gitu kalau salah. Ars itu ya. Ars. Ada neraka juga. Nanti kan ya nanti pada masa ini tempat ini digulung dan sebagainya. Diubah sudah berubah. Tidak ada lembah, tidak ada gunung kan. Dan nah itu jadi perdebatan. Kalau nggak salah aku lupa jawabannya ulama waktu itu ya semuanya bisa benar ya. Antara bumi datar atau bumi, tapi yang perlu kita siapkan kan nanti ya hari kiamat itu kita selamat atau tidak, persiapannya kita. Dan yang membingungkan itu. Iya. Itu tadi yang sesuatu itu bisa bagaimana menambah keimanan kita, bagaimana mendapatkan hal positif dari sesuatu yang dengan keterbatasan kita, ya kan? Iya, dari situ kita belajar ini sangat terbatasnya sifat apapun, bahkan
sudah mungkin berapa ya? Sudah 1400 abad sejak Rasulullah atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Manusia aja melihat ujung dunia aja masih kesulitan maksudnya. Maksudnya betapa luar biasanya Allah gitu ya. Gitu, mau bukan Allah. Kan ya betapa kecilnya kita, terus dari situ kita juga banyak belajar terkait ini agar kita terhindar, ya berusaha untuk terhindar dari sifat-sifat ujub, sombong dan sebagainya. Dan dari alam semesta kita belajar ini kan ya, luar biasa maha besarnya Allah itu. Iya seperti dan itu. Sampai sekarang teori terus berdebat. Iya terus berkembang, sains terus berkembang. NASA teorinya terus berkembang. Bumi datar, bumi Iya awal alam semesta itu masih jadi. Naik sampai satelit pun belum bisa melihat ujungnya bumi. Maksudnya bumi ini datar atau bulat gitu. Kalau yang besar. Di internet itu kan hanya ilustrasi. Iya ilustrasi. Komputer juga. Melihat yang video-video yang di atas satelit yang di luar atmosfer bumi itu ujung bumi nggak terlihat. Maksudnya ujung buminya. Makanya terus terjadi perdebatan antara bumi bulat dan bulat. Kalau datar itu kan mesti kelihatan ujungnya kalau bulat kan itu masih semua punya argumen. Iya, seperti itu. Ya emang Tadi kan bertuan nanti kita mati, sudah banyak bermati, hidup lagi. Itu cerita. Suruh orang satu suruh baik, suruh dikira banyak. Iya. Suruh kembali. Mungkin enggak? Ya kemungkinan, sudah mati katanya. Mungkin enggak apa-apa. Orang mati hidup lagi. Maksudnya berapa jauh mati suri itu. Oh mati suri. Kalau mati suri masih mungkin. Kalau mati tidak mungkin. Ya. Kasihan nanti. Kembali orang satu suruh dikira banyak. Iya. Terus tanya, gimana? Rasulullah pernah ke As, pernah melihat surga dan neraka. Terus? Apakah terus ada kata-kata gini, dakola jana, ya dakola kan jana masuklah neraka, masuklah surga. Dakola jana, sudah masuk surga. Berarti surga sudah tercipta. Iya. Sudah ada. Karena sandalnya Bilal sudah terdengar di surga. Oh iya. Iya kan? Iya. Sandalnya Bilal sudah terdengar di sana. Iya. Mati. Nabi Adam ada di mana? Masih di alam kubur. Ya, itu hal-hal yang makanya konsensus kita, kesadaran kita, kadang kita mentok pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Berarti kita harus stop di situ, mana harus kita ketahui, mana harus kita pelajari. Baik, alhamdulillah. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.